Hai semua, kembali lagi di channel kesayangan kita, The Spooky Storyteller. Kali ini, saya akan melanjutkan kisah sebelumnya. Siapkan diri kalian, karena kita akan mengungkap kisah yang berjudul Misteri Desa Tanpa Suara Azan. Tidak usah berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya. Pak De Cokro pergi lagi setelah Wuri memutuskan menunda kedatangannya untuk bergabung ke padepokan hingga kakinya benar-benar sembuh. Wuri kini sendirian di kamar merenungi nasibnya yang hendak dijadikan istri kedua. Dia bingung atas sikapnya nanti saat dilamar oleh Kisulo secara langsung. Haruskah dia menerima ataukah langsung menolaknya? Wuri masih tak bisa membuat jawaban. Tok, tok, tok. Assalamualaikum. Permisi. Suara seorang perempuan terdengar memberi salam dari arah pintu utama. Waalaikumsalam. Wuri dan Bude Sumi menjawab bersamaan. Bude Sumi yang sedang di dapur segera keluar untuk membuka pintu. Tampaklah dua orang berdiri di depan pintu saat Bude Wuri membuka pintu utama. Bu Jono sama Nak Panji. Monggo silakan masuk, ujar Bude Sumi. Keduanya masuk lalu duduk di kursi tamu. Baru saja saya hendak kembali ke rumah Bu Jono untuk memastikan Bu Jono jadi tidak mengurut kaki Wuri yang terkilir. Saya tunggu dari tadi kok, tidak datang-datang. Ucapan budenya membuat Wuri segera sadar tujuan Bu Jono kemari. Seingat Wuri, Bu Jono memang terkenal sebagai tukang urut yang cukup mumpuni di desa Kenongko. Banyak pasiennya yang bermasalah dengan urat dan syarafnya yang sudah sembuh. Atas izin Allah, setelah berobat kepadanya, mana genduk Wurinya? Dia di kamarnya. Dari tadi belum bisa kemana-mana akibat kakinya sakit buat berjalan. Mari ke kamarnya, ajak Bude Sumi kemudian. Bu Jono masuk kamar Wuri lalu duduk di kursi kayu yang terletak di samping ranjang Wuri. Setelah berbasa-basi sejenak, Bu Jono mulai mengurut kaki Wuri. Sesekali terdengar jeritan kecil Wuri akibat rasa sakit luar biasa saat kakinya diurut. Panji, tolong ambilkan parang beras kencur yang ada di atas meja. Bawakan ke sini. Baik, Bu. Panji datang membawakan param yang dimaksud dan menyerahkannya pada ibunya. Sekilas dilihatnya Wuri yang meringis kesakitan saat diurut ibunya. Rasa kasihan menyergap relung hati Panji saat melihat sosok berbalut hijab tersebut. Sudah sana keluar. Ini kamar anak gadis. Tak elok lama-lama di sini. Bu Jono mengusir Panji karena tak kunjung keluar dari kamar Wuri, membuat Panji salah tingkah. Wuri yang melihatnya menjadi tersenyum. Menampakkan gigi gingsulnya yang berwarna putih, hati Panji semakin tak menentu. Dia segera keluar dan beristighfar berkali-kali untuk meredam gejolak di dadanya. Selama ini, dia tak pernah berhubungan dengan seorang gadis pun, hanya dayang padepokan bernama Lastri yang berinteraksi dengannya. 30 menit kemudian, Bu Jono selesai mengurut Wuri. Ditandai dengan dibebatnya kaki Wuri menggunakan kain agar paramnya bisa merasuk dengan baik dan urat yang telah dibenarkannya tidak bergeser lagi. Panji, tolong bawakan kemari peniti di dalam tas. Lagi-lagi ada barang yang terlupa tidak Bu Jono bawa masuk kamar. Panji dengan sigap mengambilkan benda yang dimaksud dan mengantarnya ke dalam kamar. Setelah menerimanya, Bu Jono lantas mengaitkan peniti tersebut untuk mengunci lilitan kain pada kaki Wuri. Panji hendak keluar saat melihat Wuri berkata kepadanya tanpa suara. Hanya mulutnya saja yang bergerak pelan dan jelas. Nanti temui aku lewat jendela. Panji mengacungkan jempolnya tanda setuju. Kegiatan keduanya luput dari pandangan Bu Jono yang sedang sibuk merapikan bebatan pada kaki Wuri. Nah, selesai enduk. Bebatannya jangan kamu buka sampai esok pagi enduk. Biar paramnya meresap dan kakimu cepat sembuh. Baik Bude Jono. Terima kasih sudah mengurut kaki Wuri. Maaf merepotkan Bude. Ya biasa saja enduk. Ini memang pekerjaanku. Aku pamit pulang ya. Bu Jono dan Panji lalu pamit pulang setelah urusan mengurut kaki Wuri selesai. Bude Sumi mengantar hingga luar rumah dan sebagai imbalan atas kesediaan Bu Jono mengurut kaki Wuri, Bude Sumi memberikan berbagai macam bahan makanan seperti beras, tepung, ubi, singkong, dan lain-lain. Awalnya Bude Sumi hendak memberikan sejumlah uang, tetapi Bu Jono menolak dengan halus. Akhirnya Bude Sumi memaksa Panji membawa barang-barang tadi. Rasanya tak enak jika sudah meminta tolong, tapi tak memberi imbalan apa-apa. Sore harinya saat Bude Sumi sedang memasak di dapur dan Pak De Cokro belum pulang, Panji memenuhi janjinya menemui Wuri dari luar jendela. Perlahan diketuknya jendela kamar Wuri. Wuri yang sedang duduk selonjoran sambil mengulang hafalan Al-Quran, segera beringsut mendekati jendela dengan cara menggeser pantatnya dan menyeret kakinya yang sakit. Dibukanya jendela secara pelan agar tidak menimbulkan suara. Panji sudah menunggunya dengan memasang senyum pada wajahnya yang tampan.
perempuan kebanyakan pasti akan langsung meleleh melihat gaya Panji Sanjaya yang sangat keren. Namun Wuri tidak begitu. Dia tipe perempuan yang susah jatuh cinta. Selain itu, hatinya hanya berdebar saat bersama Saka. Terlepas dari kenyataan bahwa Saka tak tahu perasaannya. Mas Panji, ya ada apa Wuri? Apa yang membuatmu menyuruhku menemuimu seperti ini? Tanya Panji. Bisakah Wuri meminta tolong sama Mas Panji? Tentu saja bisa. Selama aku bisa melakukannya. Dengan senang hati aku akan menolongmu. Panji menjawab pertanyaan Wuri dengan antusias. Dirinya justru bahagia apabila bisa membantu orang yang sangat dikaguminya itu. Wuri mengambil secari kertas berisi tulisan yang dibuatnya beberapa saat lalu setelah kepergian Bujono dan Panji. Dilipatnya kertas itu dan diserahkannya pada Panji. Ini Mas, tolong serahkan kertas ini pada Mas Saka. Kamu tahu tempat Mas Saka beradakan. Panji menerima kertas itu dengan wajah bingung. Dia tahu di mana Saka tinggal. Tetapi bagaimana bisa Wuri mengirimi surat pada orang yang kurang waras? Panji tahu jika Saka tidak gil. Tapi Wuri, Mas Panji tak perlu bingung dan ragu seperti itu. Aku tahu Mas Panji orang baik dan pasti tahu keadaan Saka yang sebenarnya bahwa dia tidak gil. Jadi tolong berikan kertas itu pada Mas Saka ya. Ujar Wuri. Sejak peristiwa serangan ular besar di Belik, Wuri yakin jika Panji orang baik. Apalagi ditambah dengan cerita Bude Sumi tentang Panji yang selalu mengantar makanan untuk Saka dan tentang dibunuhnya ayah Panji oleh pengikut Kisuro. Dia makin yakin bahwa Panji bukan orang jahat dan tahu tentang Saka serta tak setuju dengan kelakuan Kisuro dan pengikutnya. Hanya saja, keadaannya tak memungkinkan melawan Kisuro dan pengikutnya. Sebagaimana Saka, Panji manggut-manggut dan menyelipkan kertas tersebut di balik ikat kepala yang dipakainya. Baik Wuri, aku akan mengantar surat ini untuk Saka. Kalau bisa secepatnya ya Mas. Ucap Wuri lagi. Dia ingin surat itu cepat sampai ke tangan Saka. Iya, aku akan langsung ke sana. Terima kasih Mas Panji. Sama-sama Wuri. Aku pergi sekarang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Panji bergegas pergi setelah pamit. Tujuannya mencari Saka. Tempat pertama yang dia tuju adalah gapura masuk desa Kenongko. Tempat biasanya Saka mangkal menjadi orang gil. Namun Saka tidak ada di sana. Dia beralih mencari Saka ke belakang masjid. Panji pernah membuntuti Saka sehingga dia tahu bahwa Saka tinggal di sana. Sesampainya di belakang masjid tempat Saka tinggal, Saka ternyata juga tidak ada. Panji memutuskan untuk duduk dan menunggu Saka. Dia tak tahu harus mencari Saka kemana lagi. Tiba-tiba, rasa penasaran akan isi surat Wuri menghampiri benaknya. Dia bimbang. Ingin membacanya, tapi takut jika isinya sesuatu yang tak seharusnya dia ketahui. Aku baca sajalah. Toh, Wuri tadi tidak berpesan untuk tidak membacanya. Lagi pula, kertasnya juga dilipat biasa, bukan dilem atau memakai amplop khusus. Batin Panji, perlahan dibukanya kertas yang dipegangnya. Tak banyak kata tertulis di sana. Mas Saka, tolong bantu aku. Kisuro hendak menikahiku. Apa yang harus kulakukan? Panji terbelalak setelah membaca isi surat tersebut. Dia tak menyangka Kisuro akan bertindak sejauh itu. Dia merasa tak rela jika Wuri sampai menikah dengan Kisuro. Cukup lama Panji termenung dan melamun, memikirkan nasib Wuri ke depan, sampai tak menyadari kehadiran Saka. Sedang apa kamu di sini? Suara Saka barulah membuatnya tersadar. Ah, kamu Saka. Aku menunggumu dari tadi. Saka duduk di depan Panji, lalu mengulangi pertanyaannya. Sedang apa kamu Panji? Aku sedang menunggumu untuk memberikan titipan surat dari Wuri untuk kamu. Ucap Saka sambil menyerahkan kertas yang sudah dilipat kembali. Saka menerimanya dan membacanya. Raut wajahnya berubah seketika setelah membaca surat Wuri. Kurang ajar. Kisuro benar-benar semakin sewenang-wenang. Sepertinya aku harus membuat perhitungan dengannya. Saka mengatakan semua itu dengan wajah memerah dan tangan terkepal menahan emosi. Ada apa Saka? Panji pura-pura tidak tahu. Dia ingin Saka sendiri yang memberitahunya tentang isi surat tersebut. Kisuro yang sudah menikah hendak menikahi Wuri. Itu artinya Wuri akan dijadikan istri kedua. Wuri meminta petunjuk dariku tentang langkah yang harus dia ambil. Menurutmu apa yang harus aku lakukan? Haruskah aku datang ke padepokan dan membunuh Kisuro agar pernikahan ini tidak terjadi? Jawab Saka dengan kata-kata tajam. Hatinya panas mendengar berita tersebut. Sabar Saka, jangan bertindak bodoh. Kamu tahu sendiri kan, kalau Kisuro itu orang yang suka memaksakan kehendak. Iya aku tahu, kita harus melawannya, tetapi dengan cara yang cerdik. Apa? Apakah kamu punya cara yang cerdik itu? Panji diam sejenak.
Dia kemudian menyampaikan rencananya yang telah dia susun saat merenung tadi. Biarkan Wuri menerima lamaran Kisuro untuk memuluskan rencana Wuri menyelidiki padepokan. Nanti saat pernikahan berlangsung, kita kacaukan acaranya sehingga pernikahan gagal terjadi. Bagaimana menurutmu? Saka terdiam dan menimbang usulan Panji. Dia manggut-manggut karena menganggap usulan tersebut masuk akal. Jika lamarannya langsung ditolak, Wuri justru akan dalam bahaya. Baik, aku sendiri yang akan bilang pada Wuri tentang rencana kita. Tolong kamu beritahu Kiai Haryo tentang semua rencana kita ini. Sekalian beritahu juga jika kedatangan Wuri ke padepokan ditunda karena kaki Wuri sakit. Siapa tahu Kiai Haryo kepikiran. Baik, aku akan ke padepokan malam ini. Kamu segeralah beritahu Wuri rencana kamu agar dia bisa tenang. Ya, akan aku lakukan nanti malam. Keduanya kemudian berpisah. Malam harinya, Panji menemui Lastri dan meminta tolong padanya agar mau menyampaikan pesan kepada Kiai Haryo bahwa kedatangan Wuri ke padepokan ditunda. Kenapa kau ditunda? Tanya Lastri. Dia antisipasi jika Kiai Haryo menanyakan padanya penyebab Wuri tak jadi datang besok. Kakinya terkilir. Wuri belum bisa jalan. Seperti biasa, Panji menjawab singkat. Rasa kecewa memenuhi hati Lastri. Selama ini dia bersedia membantu Panji karena menyukai sosok pria dengan penampilan sederhana yang sekarang berdiri di hadapannya tersebut. Lastri inginnya Panji bersikap lebih terbuka dan banyak berkomunikasi dengannya setelah dia bantu. Namun nyatanya, Panji tetap dingin dan tak banyak kata. Kehadiran Wuri semakin membuat harapannya agar Panji membalas perasaannya semakin mustahil. Kini, Lastri hanya bisa pasrah. Dia tetap mau menjadi perantara berita antara Kiai Haryo dan Panji semata-mata karena merasa kasihan dengan nasib Kiai Haryo yang sudah lama berada di dalam tawanan Kisuro. Baik Mas Panji, besok pagi saat mengantar makanan buat Kiai Haryo, aku akan sampaikan pesan Mas Panji, ujar Lastri kemudian. Terima kasih Lastri, aku pamit pergi. Ya, hati-hatilah. Ya, Panji keluar dari area padepokan melalui jalan rahasia seperti biasanya. Perasaannya kini agak lega meskipun masih ada yang mengganjal, yakni tentang lamaran Kisuro kepada Wuri. Namun dia tak sampai hati menyampaikan hal itu kepada Kiai Haryo. Biarlah Kiai Haryo berpikir bahwa Wuri baik-baik saja dan dia bergabung ke padepokan hanya untuk mencari keberadaan orang tuanya. Di tempat lain, Saka mengendap-endap dalam gelapnya malam. Tujuannya tak lain adalah untuk menemui Wuri. Tak butuh waktu lama, dia sudah ada di luar rumah orang tuanya. Setelah memastikan bahwa ayahnya belum pulang, dia segera masuk rumahnya yang tak terkunci. Saka, pekik Bude Sumi saat melihat tiba-tiba Saka sudah berada di dalam rumah. Ses, ucap Saka dengan menaruh salah satu telunjuk di depan bibirnya. Ada apa kemari malam-malam? Bisik Bude Sumi. Dia masih kaget dengan kedatangan Saka. Aku mau menemui Wuri. Tolong antar aku ke kamarnya. Saka langsung mengutarakan maksud hatinya berkunjung ke rumah itu. Dia tak punya banyak waktu untuk sekedar berbasa-basi. Ayo, Bude Sumi yang paham bahwa Saka sepertinya buru-buru, segera mengajak Saka menuju kamar Wuri. Enduk, Wuri, panggil Bude Sumi setibanya di depan pintu kamar Wuri. Ya, Bude. Wuri yang belum tidur menjawab panggilan budenya. Namun karena kakinya masih belum bisa buat berjalan, dia menjawab dari atas tempat tidur. Ini ada Saka mau ketemu kamu, jawab Bude Sumi dari luar kamar Wuri. Mendengar nama Saka disebut, hati Wuri seketika berbunga-bunga. Ya Bude, suruh masuk saja, pintunya tidak aku kunci, jawab Wuri. Dia memang masih mengenakan pakaian yang menutup aurat sehingga tidak perlu repot mencari penutup aurat. Bude Sumi kemudian membuka pintu kamar Wuri dan mempersilahkan Saka masuk. Pintunya sengaja dia buka lebar-lebar. Lalu dia duduk di kursi yang berada di ruang makan dan masih bisa melihat ke dalam kamar Wuri. Dia tahu Saka dan Wuri punya urusan tersendiri yang mungkin sebaiknya dia tidak tahu. Namun, membiarkannya berdua juga tidak baik sehingga dia memilih mengawasinya dari jauh. Saka masuk dalam kamar Wuri, lalu duduk di kursi yang masih tersedia di samping ranjang. Bagaimana keadaanmu Wuri? Tanya Saka sambil menatap perempuan yang akhir-akhir ini sering muncul dalam mimpinya. Sudah mendingan Mas, hanya saja Wuri masih takut buat jalan. Tadi sempat hendak jalan ke kamar mandi. Tetapi kalau buat menapak, rasanya masih sakit, karena takut ulatnya kembali geser. Wuri memilih tiduran saja. Dari tadi, jawaban jujur Wuri membuat Saka terbengong. Berarti kamu dari tadi siang belum ke kamar mandi? Tanya Saka tiba-tiba yang membuat Wuri menjadi malu. Dia ketahuan belum mandi. Iya Mas, aku dari siang belum ke kamar mandi. Belum mandi bau ya? Ucap Wuri
Hidungnya sibuk mengendus ketiaknya sendiri. Enggak, bukan itu maksud aku. Memangnya kamu tidak ingin buang air kecil gitu? Saka segera meluruskan ucapannya. Dia takut Wuri salah paham. Ya kebelet pipis. Tapi, aku tahan. Mana mungkin Bude sanggup memapahku ke kamar mandi. Aku ingat betul bagaimana Bude kepayahan saat menopangku di pinggir hutan jati. Aku tidak enak hati jika meminta tolong Bude. Ya sudah, ayo aku papa ke kamar mandi. Katanya kamu kebelet pipis. Saka menawarkan diri, tetapi Wuri masih diam. Kalau dipapa Saka, berarti dia akan bersentuhan lagi dengan Saka. Tapi kalau kamu mau menahan pipis sampai besok pagi atau sampai kakimu sembuh, ya nggak apa-apa sih. Ucap Saka lagi dengan nada mengejek, membuat Wuri makin bimbang. Dia memang sudah kebelet pipis sejak tadi. Cuma karena kakinya sakit, dia memilih menahannya. Dia bahkan memilih tayamum sebelum sholat karena tidak memungkinkan untuk mengambil air buat wudhu. Sudah, jangan kebanyakan mikir. Ayo aku antar ke kamar mandi. Ucap Saka lagi. Tapi, ucapan Wuri menggantung, membuat Saka gemas. Kamu dari tadi bilang tapi terus. Ayo aku antar ke kamar mandi. Ini kan keadaannya memang darurat. Kamu tahu kan, dalam keadaan darurat, sesuatu yang haram bisa jadi diperbolehkan. Contohnya adalah daging babi. Kalau dalam keadaan yang memang benar-benar tidak ada lagi makanan lain, daging babi yang semula haram dalam agama Islam bisa dimakan, tentu dengan aturan tertentu. Aku yakin kamu lebih paham soal itu. Saka menjeda sejenak ucapannya. Dia sendiri juga tidak tahu apakah keadaan Wuri sekarang termasuk darurat atau tidak. Yang jelas, dia hanya ingin menolong Wuri, tidak ada maksud lain. Saka kemudian melihat keluar kamar Wuri. Bude Sumi tampak masih duduk di tempat semula sambil menyangi sayuran yang akan dimasak. Esok pagi? Atau kamu mau aku ambilkan tempat untuk pipis dan dibawa ke sini? Ya enggak lah, aku kan sebenarnya masih bisa pipis di kamar mandi. Cuma kesananya saja yang enggak bisa sendiri. Sanggah Wuri seketika. Tak terbayang jika usulan Saka barusan benar-benar dilakukan Saka. Baik kalau begitu, aku antar sekarang ya. Kamu tidak perlu merasa gimana-gimana. Anggap saja aku ini kakak yang sedang menolong adiknya. Wuri terdiam dan mencerna ucapan Saka. Saka ada benarnya juga. Jangan lama-lama berpikirnya, nanti ayah keburu pulang. Wuri segera sadar bahwa saat ini bukan waktu yang tepat untuk berpikir lama-lama. Pak De Cokro bisa pulang sewaktu-waktu. Baiklah Mas Saka, tolong antar Wuri ke kamar mandi. Ucap Wuri akhirnya dengan malu-malu. Siap Tuan Puteri. Tanpa melihat wajah yang sudah bersemu merah, Saka segera berdiri dan bersiap memapah Wuri ke kamar mandi. Wuri turun pelan-pelan dari ranjang, berpegangan pada lengan Saka. Keduanya kemudian berjalan beriringan menuju kamar mandi. Mau kemana Nduk? Tanya Bude Sumi saat keduanya melintas di depannya. Ini Wuri mau ke kamar mandi, jawab Saka singkat. Bude Sumi kemudian meneruskan menyanyi sayuran. Dia sangat paham kondisi Wuri sehingga tidak mempermasalahkan Saka yang memapah Wuri. Jarak kamar Wuri ke kamar mandi cukup jauh, membuat Saka tidak sabar menunggu langkah Wuri yang pelan-pelan. Saka tiba-tiba membopong Wuri dengan mengangkat area punggung dan paha bagian belakang. Wuri sangat terkejut dan menatap Saka dengan ekspresi bingung. Sudah, jangan protes. Ini semua biar kamu cepat sampai kamar mandi. Kamu mau ayah melihatku di sini? Wuri menggelengkan kepalanya. Berpeganganlah erat-erat, biar kamu tidak jatuh. Wuri melakukan ucapan Saka. Dia tak tahu lagi harus bersikap bagaimana selain menuruti ucapan Saka. Kaki terkilirnya benar-benar membuatnya tak berdaya. Beberapa menit kemudian, Wuri selesai dari aktivitas di kamar mandi. Dia kini berada di kamar lagi, tentu berkat bantuan Saka yang membopongnya dengan sukarela. Wuri, aku sudah menerima surat yang kamu titipkan lewat Panji. Perlu kamu ketahui, aku dan Panji akan bekerja sama membantumu menemukan orang tuamu. Setelah kami pikir masak-masak, sebaiknya kamu terima saja lamaran Kisuro. Saka mulai mengatakan apa yang sebenarnya menjadi tujuan utamanya pulang. Tapi Mas, aku nggak mau menikah dengan Kisuro. Protes Wuri seketika. Siapa juga yang menyuruhmu menikah dengan Kisuro? Aku hanya menyuruhmu menerima lamarannya. Maksud Mas Saka gimana? Wuri tidak paham. Saka mendekat ke arah Wuri agar tak ada orang lain yang mendengar ucapannya. Kamu terima lamaran Kisuro agar jalan kamu masuk ke padepokan semakin mulus. Nanti saat akan terjadi pernikahan, aku dan Panji akan menggagalkannya. Kalau kamu langsung menolak lamarannya sekarang, kamu justru berada dalam bahaya. Kisuro bisa bertindak nekat untuk mendapatkanmu. Saka menerangkan rencananya dengan detail. Wuri yang memiliki kecerdasan di atas rata-rata
bisa langsung memahami maksud Saka. Baik mas, aku setuju dengan rencanamu. Namun janji ya, selamatkan aku saat hari pernikahan. Ya aku janji. Aku akan berusaha menyelamatkan dan melindungimu semaksimal mungkin yang aku bisa. Terima kasih mas, kamu memang baik. Wuri mengucapkan kalimat tersebut dengan tulus. Baginya Saka adalah orang yang paling bisa dia andalkan. Bun buka pintunya. Tiba-tiba suara Pak De Cokro terdengar sampai telinga Saka dan Wuri, membuat keduanya saling berpandangan. Seolah-olah berkata, celaka bagaimana ini? Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan notifikasi untuk mendapatkan update kisah selanjutnya. Sampai jumpa di video berikutnya.